Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah Kawasaki Z900 tahun 2023. Nggak jauh berbeda dengan yang tahun ini atau tahun sebelumnya 2024. Harga on the road Jakarta hampir 300 juta, diskon 10%. Nggak pakai lama, nggak pakai bacot, langsung kita telanjangin aja hari ini. Mau lihat build quality Kawasaki, harga hampir 300 juta. Stay tune, jangan lupa komen, sharing banyak, dan juga subscribe. Teman-teman, kita udah telanjangin Kawasaki Z900 tahun 2023. Tapi sebelum ngomongin dalemannya, detail, segala macam, seperti biasa, channel endorsan, namanya juga UMKM ya. Verox PM 2.5, ini buat AC rumah, universal sifatnya. Jadi pasangnya tinggal ditaruh aja di atas indoor AC tuh, yang split tuh, panjang. Ya, mau setengah PK, 1 PK, sampai 2 PK. Pasang. Bagian hitam menghadap ke atas, jadi kita ketahuan kalau misalnya sudah berdebu, tinggal divakum aja. Masa pakai 2 tahun dan efektif menyaring 99,97% polutan berbahaya, virus, kuman, penyakit yang sifatnya terbang ya, airborne. Nah, biasanya kalau saran dari kita, begitu masuk ruangan, dipencet aja dulu turbonya, jadi paling kenceng 5 menit, itu udara bakalan jauh lebih enak. Kalau misalnya berminat, bisa langsung di deskripsi atau ada di katalog ya, sebelah kanan bawah ya biasanya ya. Kita lanjut nih. Z900 Kawasaki, ya udah bukan kaleng-kaleng lah ya. ZX25RR kita udah telanjangin, Eliminator, ZX4RR juga udah, Versys juga udah,
build quality sebenarnya sih sudah tidak usah dipungkiri ya, atau nggak yakin gitu loh. Ini karena udah pasti bagus punya sebenarnya. Tapi kita langsung lihat aja, pakai, ngomongin rangka dulu nih. Catnya dulu aja. Soalnya di beberapa tempat ya memang ini udah biasa juga sih ya kita lihat ya, kalau misalnya bongkar motor yang udah 2 tahun lebih gitu loh. Biasanya di bagian buat jok atau yang menempel sama bodi plastik itu ada baret-baret gitu loh, atau catnya sudah ngekelupas. Tapi bagaimana dengan yang tidak ngekelupas? Contohnya di bagian depan. Ya. 75 2 digit. Cukup tebal. 80-an, 60 ke 80-an. Oke. Jadi ini high steel kalau kita baca di websitenya Kawasaki Indonesia ya. Dan ini satu rangka, jadi nggak bisa di knockdown. Kalau biasanya yang kayak brand sebelah, CF Moto, itu kan bisa di knockdown ya di bagian sininya, jadi dicabut bagian belakang jok. Jadi rangkanya tralis tapi 2 gitu. Kalau ini satu kesatuan langsung. Las-lasan, rapi, nggak bleber catnya, nggak belepotan juga, nggak ada tai-taian, totolan tuh nggak ada. Tapi yang tadi gue bilang juga, ya memang untuk beberapa bagian kayak yang menempel sama karet nih, plastik atau jok, itu udah pada lecet-lecet ya. Sama di bagian baut biasanya, nah, ini juga ada lecet-lecetnya. Mungkin berbeda kali ya, dia punya catnya dengan yang tipe yang ZX, yang frame-nya tuh hitam doff. Itu biasanya di bagian ini juga nggak baret gitu. Ini udah baret. Bisa jadi juga karena sudah 2 tahun dan ini memang motor bisa dibilang pemakaian harian, lalu dia punya beberapa bagian sudah tidak standar, seperti ada ini crash bar, ya kan, terus knalpot juga udah ganti, spion ganti, ya yang esensial aja lah untuk biar kalau misalnya jatuh atau jatuh bego itu nggak bonyok ya. Baik, rangka udah ya tadi ya, udah nggak perlu ditakut-takutkan atau disangsikan lah, udah pasti oke lah kalau Kawasaki. Rangka, cat, las-lasan, tempat baut, kita langsung ke wiringnya aja atau kabel-kabel. Ini juga luar biasa padat karena memang seri Z itu kan naked, jadi dibikin sepadat mungkin, serigid mungkin, sekompak ya, pokoknya segencet-gencet mungkin lah. Aki ada di bagian bawah, ada di bagian belakang nih aki, langsung besar. Lalu dia punya spring juga di sini ada. Tuh ya, sama ada bendik juga, lalu ada OBD juga. Bagian sini, nah ini kabelnya nih, kabel utamanya semua. Langsung tes. Ini adalah isolasi anti bakar, bukan anti panas nih. Seret, samping kiri semua, kanan polos ya, nggak ada kabel. Adanya cuman plat besi buat modul ABS pengereman. Ya, kiri semua kabel ke depan, bodi, lalu ecu sama immobilizer. Aduh, gue sering lupa tuh. Pokoknya kunci kontak lah. Kunci kontaknya mengingatkan saya dengan Suzuki Shogun. Ya, kesannya cheapy, tapi ternyata teknologinya mumpuni. Ada sensor di dalamnya, bos. Soket-soket semua warna hitam mayoritas dan gedenya segede buat soket mobil Calya Sigra tuh yang 1300 cc, 1200 cc segede gitu. Terus modul ABS kecil ada di bagian tengah. Lalu dia punya show breakernya ini enggak benar-benar di center tengah tapi agak ke kanan dikit nih. Biasa besar dan bisa di setel. Ini show breaker masih standar ya. Dan ada modul unit tracknya juga nih di tengah. Kelihatan ya, langsung menempel sama si rangka yang warna hijau itu tadi di bawah tuh, posisi paling bawah. Oke, kita lanjut. Maju ke depan. Nah ini 4 silinder segaris. Tapi piringannya biasanya kita lihatnya warna kuning kemasan. Ini warnanya sama seperti warna throttle bodinya. Ukuran berapa? 66 ya? Wah, nggak baca ketahuan. 66. Oh iya maaf, udah dijual ya, sombong banget ya.
Oh, ya dulu kita juga punya unitnya tahun 2021. Yang shocknya ada 3 ya. Oh, ngaku-ngaku aja lu. Ya. 43 sih kalau di sini. Ya, ukuran throttle bodinya. Jadi ini sebenarnya bisa di open filter, tapi nanti bingung tatakan tangkinya. Jarang lah ya, motor sebesar gini jarang banget di open filter. Biasanya cuma ganti filter replacement aja. Dan kebetulan Velgnya ready juga ya buat si Z900. Ini kebanyakan jualan video ini. Oke, ya cari cuan dulu biar bisa beli lagi ya yang 2025. Soket tadi udah ya, soket semua kayak soket mobil. Lalu dia punya piringannya itu ada 2. Satu di bagian dalam, nih. Satu lagi pakai elektrik yang di depan. Jadi kalau misalnya dipelintir gini, bagian depannya itu nggak muter gitu loh, piringan throttle bodinya. Menarik. Modul ABS tadi udah. Nah, injektor semua juga. Nih, di bagian bawah. Ini adalah plat besi yang ditutup sama plastik ABS super tebel. Oke, di bagian sini juga koil mobil ya, tancap ke dalam. Jadi nggak ada embosannya, polos aja. Lalu di bagian depannya itu ada buat valve atau aliran udara balik ke box filter tadi. Nih, di sini ada brandnya Mikuni, Kawasaki ya Mikuni lah ya kebanyakan ya. Lalu ada ini lagi nih, spring lagi di sini banyak. Tuh. Oke, grounding di sebelah kiri rame. Ditumpuk-tumpuk ada 8. Sebelah kanan nih pipa tadi, pipa buat apa namanya, isian bensin atau dari tangki ke injektor ya, injektornya 4 tadi ya, dan warnanya beda, ada warna krem, dia punya soket injektornya. Baut luar biasa banyak, so pasti ini 4 inline segaris. Lalu dia punya soket bagian depan, tempat kumpulnya ini di sini. Itu semuanya warna abu-abu dan sudah anti air. Lalu ditutupin lagi pakai silikon atau plastik biar nggak kena cipratan air. Ini ya. Radiator super besar, kipas gede, termostat sebelah kanan. Lalu ada, ini klaksonnya juga dengan standar sih ya. Diganti juga nih. Di posisi sebelah kiri juga terlihat ada kiprok nih, besar. Untuk fitur luar biasa banyak, ada tadi ABS, lalu ada slipper clutch, assist slipper clutch, Kawasaki traction control, lalu tuningnya, ini menarik nih, tuningnya bisa pakai noise tuning. Nah, ini udah kayak main audio high end aja sebenarnya, jadi kita bisa cek si Z900 ini di tune up dengan menggunakan suara. Itu saya belum kebayang, gue juga belum Google terlalu banyak bagaimana. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen. Kita sama-sama belajar biar orang yang demen Matic, motor-motor kecil tahu nih, motor gede Kawasaki fiturnya luar biasa canggih. Ya. Jadi bisa tune up dengan suara sound atau noise. Udah udah fiturnya itu ya, sama ada ride mode juga. Jadi teman-teman bisa pilih. Mungkin bisa kencang, bisa ekonomik, mau kencang ngebut atau mau irit. 900 cc, 4 piston, ngejar irit agak aneh juga. Pokoknya yang penting nyaman di riding itu sudah pasti kalau Kawasaki ya. Rem flying disc rotor, jadi kiri kanan itu 4 piston, ukuran 31, logo ABS-nya juga jelas ya. Belakang juga ya, di single piston Nissin ya, Kawasaki pasti Nissin semua ya, bukan wafer, paling nggak ada embosan. Untuk swim arm kiri kanan sama, jadi presisi juga. Sok depan upside down ukuran 41 mm, bisa di set juga di sebelah kiri nih, soft atau hardnya. Sebelah kanan nggak ada. Iya. Nah ini gimana Pak? Kok bisa ngaturnya cuma sebelah kiri, sebelah kanan nggak bisa diatur? Pincang dong berarti. Oh, suka-suka Kawasaki aja ya. Ya udah nggak apa-apa.
Kabel bagian depan luar biasa rapi dan anti bakar semua ya. Tuh soket-soketnya. Ciamik. Nah dari sini kita juga bisa tahu kalau misalnya bagian dalamnya itu tidak terlalu kotor walaupun sudah dipakai 2 tahun. Ini motor yang memang nggak pernah kena detailing ya. Jadi sekalian bongkar kita pengen tahu juga bagian kotornya di mana. Biasanya kan kalau ketutup tangki gede diangkat, nggak tahu sini banyak debu, banyak cipratan gitu kelihatan. Ini ternyata clean, bersih, mulus. Bisa jadi mungkin juga motornya jarang dipakai. Desain knalpot, pipa 4 langsung jadi 1, jadi nggak ada jadi 2 baru 1. Katalitiknya nggak ada ya, ini kan udah nggak standar bos. Ya kalau motor pinjaman seperti ini ya kita kesulitannya, jadi kita juga belum tahu standarnya seperti apa. Cuman kalau kita lihat dari ini ya begitu, 4 ke 1 Akarpovic. Tolong di-endorse Akarpovic. Tempat buat air radiator ngumpet banget nih. Ada di sebelah tengah bagian bawah nih. Ngumpet banget. Ini cara ngisinya susah juga ya Mas Mimin ya. Nih, kiri nih, dalam banget ini. Cara ngisinya luar biasa PR. Tapi ya mungkin sudah ada alat khusus atau selang khusus. Corong sih biasanya ya. Selang radiator luar biasa besar seperti kayak kemarin tuh yang CF Moto Foam 500, besar juga. Ini ya radiatornya jauh lebih besar daripada si Foam kemarin ya. Dinamo starter, nih kiri. Ada beberapa hal yang perlu jadi catatan juga dari tim kita. Salah satunya adalah finishing di bagian throttle body yang masih terkesan agak kasar. Karena kalau kita pegang ini masih tajam, jadi teman-teman mekanik teknisi waktu lagi bersihin mungkin perlu hati-hati juga, karena kalau kita pegang sepintas nih tajam, jangan sampai kena baret luka. Nih ya di bagian throttle body. Lalu di bagian rangka depan sebelah kanan itu ada paku rivet 2. Ya kalau menurut Google sudah dicek nomor rangka mungkin ya di sini ya ada tempelan, tapi ini tidak ada, jadi ditutupin dengan si paku rivet aluminium. Body luar biasa rigid, ya tipikal Kawasaki. Cat juga cakep. Tangki luar biasa besar, 17 liter. Nah, desain box filter juga ini sebenarnya standar ya. Jadi waktu itu kan kita pernah bongkar yang ada satu gede, satu kecil. Nah ini simetris gitu loh kiri kanan kalau kita belah tengahnya. Pengambilan udaranya dari mana? Nah, itu langsung di bagian atas nih, jadi sebenarnya sumpek banget ya. Bagian depan masuk, cus, set, masuk throttle body. Jadi dibikin S. Lalu fitur yang sebenarnya brand lain agak kurang-kurangin ya, atau beli motor udah nggak dikasih. Kawasaki masih memberikan toolkit lengkap, sama ada tempatnya. Nah ini barangnya. Jadi satu-satunya pabrikan motor Jepang yang masih memberikan toolkit lengkap. Tuh sampai kunci L segala macam, ini masih bersih lagi. Tahuan yang punya motor jarang pakai nih. Teman-teman sekian Kawasaki Z900 yang sudah kita telanjangin. Kalau misalnya ada salah info atau ada yang kurang, teman-teman bisa komen di bawah. Dan komen juga kalau misalnya mau request telanjangin motor lain. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe, nyalain lonceng.